Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat sekalian, sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam pengajian kita yang terakhir, bahwa untuk membumikan Al-Quran atau untuk mengimplementasikan Al-Quran atau untuk mengamalkan Al-Quran dalam konteks kekinian dan kedisinian, maka kita membutuhkan 4 tahapan atau 4 langkah atau 4 marhalah. Yang pertama adalah transliterasi, yang kedua translasi, kemudian yang ketiga transkripsi, dan yang keempat transformasi. Nah, dalam pengajian kita kali ini kita akan membahas marhalah yang pertama, yaitu transliterasi. Nah, apa transliterasi itu? Transliterasi artinya adalah memadankan antara huruf hijaiyah dengan huruf Latin. Para sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, dituliskan juga dalam bahasa Arab dengan menggunakan huruf hijaiyah. Sementara mayoritas masyarakat kita kurang atau bahkan tidak mengenal huruf hijaiyah itu. Jadi masyarakat kita ini mayoritasnya adalah masyarakat Muslim. Nah, tapi masyarakat Muslim yang mayoritas itu, mayoritasnya kurang mengenal atau bahkan sama sekali tidak mengenal huruf hijaiyah, karena yang mereka kenal itu adalah huruf Latin. Nah, inilah salah satu problem paling mendasar ketika kita berbicara pengamalan Al-Quran. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran sementara kita tidak memahami apa pesan-pesan Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memahami pesan-pesan Al-Quran ketika kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran? Dan bagaimana mungkin kita bisa mampu membaca Al-Quran sementara kita tidak akrab atau tidak mengenal huruf hijaiyah tadi? Nah, perlu sahabat-sahabat semua ketahui bahwa baik Arab maupun Latin, nah keduanya itu bukanlah etnis lokal atau pribumi. Jadi bukan seperti Jawa atau Melayu atau Sunda. Nah, etnis Arab sebagaimana yang kita ketahui adalah orang-orang yang menempati atau menghuni kawasan Jazirah Arab khususnya atau Timur Tengah secara umum. Nah, Timur Tengah memang tidak identik dengan Arab, karena Timur Tengah itu ada Persia, ada juga Yahudi. Dan dulu Turki juga masuk kawasan Timur Tengah, tapi kemudian Turki hengkang dari Timur Tengah dan masuk ke Eropa. Jadi Timur Tengah itu tidak identik atau tidak sama dengan Arab, tapi Arab itu identik dengan Timur Tengah. Nah, sementara etnis Latin adalah orang-orang yang menempati kawasan Eropa kontinental, seperti mana Italia misalnya, atau Prancis, atau Spanyol dan Portugis. Nah, sebagian dari mereka di penghujung abad ke-15 atau abad ke-16 bermigrasi dari Eropa ke benua Amerika sebelah selatan, dari mulai Meksiko, Panama, Uruguay, Paraguay, Brazil, Argentina, sampai ke Chili ketika zaman Columbus, dan El Salvador, pulau pertama yang ditemukan oleh Columbus. Nah, secara bahasa, maka orang Arab ini mereka berbicara dengan bahasa Arab, melakukan tulis baca juga dengan bahasa Arab dengan menggunakan huruf hijaiyah. Nah, bangsa Latin, ya mereka berbicara dengan bahasa Latin, melakukan tulis baca dengan menggunakan dengan bahasa Latin juga dan menggunakan huruf Latin. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi agama,
Maka Arab itu identik dengan Islam, ya, walaupun secara umum, walaupun tidak semua orang Arab juga Muslim, ada juga orang Arab yang non Muslim, tapi secara umum Arab itu identik dengan Islam. Nah, Islam memang tidak identik dengan Arab, karena Islam itu ada Arab, kemudian ada Persia, kemudian ada Turki, kemudian ada Pakistan, dan tentu saja Melayu. Jadi memang Islam ini tidak identik dengan Arab, tetapi Arab itu pasti identik dengan Islam. Nah, begitupun kalau kita bicara soal etnis Latin. Latin itu pasti identik dengan Kristen. Walaupun Kristen tidak identik dengan Latin, karena Kristen itu ada Anglo-Saxon, gitu kan, ada Balkan, ada Viking, ada Jerman, ada Kaukasian, termasuk bangsa-bangsa di Afrika, gitu kan. Nah, Kristen tidak identik dengan Latin, tapi Latin itu identik dengan Kristen. Nah, kitab suci mereka untuk Islam sudah jelas. Untuk Islam itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, dituliskan juga dalam bahasa Arab dengan menggunakan huruf Arab, atau bisa juga disebut huruf hijaiyah. Nah, kitab suci orang Kristen itu diturunkan bukan dalam bahasa Latin, tapi dalam bahasa Ibrani, tetapi dituliskan itu dalam bahasa Latin, bukan dalam bahasa Ibrani. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan huruf Latin oleh Paulus, ya, abad pertama Masehi di Roma. Nah, jadi kalau kita berkaca ke sana, maka bisa kita simpulkan sederhananya bahwa huruf hijaiyah itu adalah hurufnya orang Islam, dan huruf Latin itu adalah hurufnya orang Kristen. Nah, jika demikian, maka wajar kalau kita kemudian bertanya, apakah negara Republik Indonesia ini negara Kristen atau negara Islam? Kenapa? Karena kita keluar dari komunitas yang basis tulis bacanya huruf hijaiyah dan masuk ke dalam komunitas yang basis tulis bacanya Latin. Maka wajar kalau kita bertanya, apakah Republik Indonesia itu negara Islam atau negara Kristen? Nah, maka jawabannya bukan kedua-duanya. Jadi Republik Indonesia ini bukan negara Islam dan bukan negara Kristen, melainkan negara sekuler. Nah, apa negara sekuler itu? Negara sekuler adalah negara yang memisahkan antara agama dengan negara. Negara sekuler adalah negara yang memisahkan urusan-urusan keagamaan dari urusan-urusan kenegaraan. Nah, dengan kata lain, negara sekuler itu adalah negara yang menempatkan agama di wilayah privat dan tidak boleh atau melarang agama untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah yang bersifat publik. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa negara Republik Indonesia itu bukan negara Islam. Nah, negara Indonesia juga bukan negara Kristen, melainkan negara Indonesia itu adalah negara sekuler. Nah, jadi kalau misalnya ada ulama yang mengatakan bahwa Republik Indonesia itu negara Islam, nah itu ulama yang bodoh, karena mungkin yang dia pelajari sebatas kitab Taurat saja, ya, tidak belajar soal sejarah ataupun soal geopolitik secara internasional. Nah, tetapi ingat bahwa sekularisme dan negara sekuler itu adalah anak kandung dari agama Kristen. Sekularisme dan negara sekuler itu lahir dari rahim Kristen. Sekularisme dan negara sekuler itu tidak lahir dari rahim Islam. Nah, sekularisme yang nanti pada gilirannya melahirkan negara-negara sekuler ini lahir di Eropa di abad pertengahan. Nah, di tengah-tengah imperium Kristen atau kekhalifahan Kristen, sebagai gerakan perlawanan yang menentang kekuasaan gereja terhadap
politik. Nah, jadi gerakan sekularisme yang dikenal di dalam sejarah sebagai gerakan pencerahan atau enlightenment dalam bahasa Inggris, atau Renaissance dalam bahasa Prancis, atau Aufklärung dalam bahasa Jerman, adalah gerakan perlawanan yang menentang sistem negara gereja yang pada waktu itu berlaku di Eropa. Nah, kenapa mereka menentang sistem negara gereja ini? Karena kaum sekuler ini menuduh bahwa sistem negara gereja itu telah membawa Eropa kepada kemiskinan, telah membawa Eropa kepada kebodohan, kepada keterpurukan, kepada ketertinggalan, kepada keterbelakangan, dan kepada kegelapan. Nah, karena itulah kemudian mereka berusaha untuk memisahkan antara agama dengan negara, atau antara gereja dengan negara. Nah, jadi sekularisme itu tidak membunuh agama, tetapi sekularisme ini melumpuhkan, ya, mengebiri, mempasektomi, mengkerangkeng, atau membobol agama supaya tidak memiliki kekuasaan politik atau akses kepada wilayah-wilayah atau urusan-urusan publik. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sekularisme itu bukan bagian dari sejarah perkembangan agama Islam, tapi sekularisme itu adalah bagian dari sejarah perkembangan agama Kristen. Nah, jadi sekularisme ini adalah anak kandung yang durhaka yang lahir dari rahim Kristen. Nah, dia tidak membunuh ibu kandungnya itu, melainkan mengunci ibunya ini di dalam sebuah kamar. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk bersembahyang, untuk mengaji, untuk beribadat. Tetapi melarang ibunya ini untuk pergi kemana-mana, apalagi menggunakan agama untuk mengurusi urusan rumah tangga. Nah, di dalam konsep politik Islam, maka sekularisme ini adalah makhluk asing yang tidak dikenal, alias alien. Konsep politik Islam tidak mengenal sekularisme. Nah, Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan kepada agama dan umat beragama itu tanggung jawab politik, tanggung jawab sosial, tanggung jawab untuk membebaskan perbudakan, tanggung jawab untuk menyantuni fakir miskin, dan tanggung jawab untuk memelihara anak yatim. Di dalam Al-Quran surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hadainahu najdain falak tahamal aqabah wa ma adrakamal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghaba yatiman dza makrobah au miskinan dza matrobah. Nah, dengan kata lain, Allah itu berkata kepada manusia, untuk apa kalian menyembah aku? Karena aku ini sesungguhnya tidak butuh kalian sembah. Kalian satu dunia menyembah aku siang dan malam, itu tidak akan sedikit pun menambah kemuliaanku. Kalian ingkar satu dunia kepadaku, tidak ada seorang pun yang menyembahku, tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaanku. Jika kalian ingin menyembah aku, maka bebaskanlah perbudakan. Jika kalian ingin menyembah aku, maka peliharalah fakir miskin. Jika kalian ingin menyembah aku, maka santunilah anak yatim. Dan orang yang menolak tanggung jawab politik dan tanggung jawab sosial ini, maka dikatakan mereka ini sebagai para pendusta agama. Tidak peduli berapa banyak pun rakaat sholat yang mereka kerjakan, atau berapa kali pun mereka bolak-balik pergi haji ke Mekah. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tidakkah engkau lihat siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat
yang mereka ini lalai. Nah, apa lalai itu? Mereka membangga-banggakan sholatnya itu, mempertontonkan sholatnya itu kepada manusia, tetapi menangguhkan untuk memberikan pertolongan. Nah, jadi inilah misi sesungguhnya dari Islam. Dan ingat bahwa tanggung jawab politik dan tanggung jawab sosial itu bukan hanya tanggung jawab kita sebagai individu, tetapi tanggung jawab kita sebagai umat. Dengan kata lain, maka umat Islam ini wajib untuk mendirikan negara Islam. Untuk apa? Untuk melaksanakan tanggung jawab politik tadi. Nah, umat Islam ini wajib mendirikan khilafah. Untuk apa? Untuk melaksanakan peribadatan kepada Tuhan. Karena Allah ini tidak butuh disembah dalam bentuk sholat. Kalau kalian ingin menyembah aku, bebaskanlah perbudakan dan lain sebagainya. Nah, dalam kaidah misalnya kita mengenal malayatimu wajibu illa bihi bahwa wajibun. Apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya instrumen itu, maka instrumen itu pun menjadi wajib. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa di dalam teori politik Islam, di dalam konsep politik Islam dan di dalam ajaran Islam, maka sekularisme ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sejati. Pemisahan antara tanggung jawab sosial dan peribadatan itu tidak dikenal di dalam Islam. Beribadah itu adalah dengan cara melaksanakan tanggung jawab kita secara politik. Beribadah itu adalah dengan cara melaksanakan tanggung jawab kita secara sosial. Nah, kemudian bagaimana kalau kita bicara soal sejarah? Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa gerakan Renaissance atau Aufklärung dan Enlightenment ini itu lahir di tengah-tengah dunia Kristen karena mereka menuduh agama Kristen ini sudah membawa bangsa-bangsa Eropa itu kepada ketertinggalan, kepada keterbelakangan. Nah, dari mana mereka tahu bahwa Kristen itu atau Eropa itu tertinggal? Karena mereka melihat di wilayah dunia lain situasi dan kondisi yang berbeda jauh 180 derajat. Di mana itu? Di wilayah-wilayah kekhilafan Islam, di mana masyarakat atau bangsa-bangsa Muslim di bawah sistem kekhilafan ini justru mampu untuk memimpin peradaban dunia. Dengan kata lain, kekhilafan ini telah mampu mengantarkan bangsa-bangsa Muslim ini kepada satu era yang disebut dengan the Golden Age atau zaman keemasan. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem kekhilafan itu tidak mengancam kemajuan peradaban. Justru sebaliknya, sistem kekhilafan itu justru adalah katalisator, di mana bisa kita bayangkan misalnya bangsa Arab yang tadinya hidup nomaden itu, kemudian di bawah sistem kekhilafan justru mereka mampu memimpin peradaban dunia bukan hanya di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga di dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jadi ketika Eropa di bawah sistem negara gereja memasuki abad kegelapan, maka bangsa-bangsa Muslim di bawah sistem kekhalifahan justru mereka memasuki the Golden Age atau abad keemasan. Nah, jadi sekali lagi bahwa sekularisme itu tidak dikenal di dalam Islam secara ajaran. Ya. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa Islam ini tidak mengenal juga di dalam perjalanan saja itu apa yang disebut tadi sebagai sekularisme. Nah, jadi jika kita kembali bertanya tadi soal republik ini, gitu ya. Tadi sudah kita katakan bahwa republik ini bukan negara Islam. Republik juga bukan negara Kristen, tapi pertanyaannya mana yang lebih dekat, kan itu bisa aja. Jadi apakah lebih dekat kepada ajaran konsep politik Islam atau lebih dekat kepada ajaran dan konsep politik
Kristen dan sekularisme. Nah, jelas jawabannya karena Republik Indonesia negara sekuler, maka lebih dekat kepada konsep politik atau ajaran Kristen dibandingkan dengan ajaran Islam. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kita kembali kepada soal tadi transliterasi. Jadi transliterasi itu adalah memadankan antara huruf hijaiyah dengan huruf Latin. Nah, antara huruf hijaiyah dan huruf Latin itu memang ada perbedaan yang cukup fundamental. Misalnya, ya, huruf Latin itu hanya memiliki satu huruf saja untuk A. Sementara huruf hijaiyah itu ada alif dan ada ain. Ada hamzah juga, nanti ada alif bingkeng dan sebagainya. Nah, jadi sementara ini aja dua gitu. Jadi huruf Latin itu hanya mengenal satu huruf saja untuk A. Tapi kalau huruf hijaiyah itu ada alif dan ada ain. Nah, beda huruf maka beda pelafalan, dan beda pelafalan itu akan membawa kita kepada makna yang berbeda juga. Misalnya itu kata ajal atau ajalun dengan alif itu artinya akhir hayat. Tapi ajalun dengan ain atau ajalatun itu artinya ketergesaan. Azalun dengan alif itu artinya kidam atau awal waktu atau al-awalu mala awala lahu, awal waktu yang tidak ada lagi awal sebelumnya. Ajlun dengan ain itu artinya pemisahan, seperti kita mencegah masuknya air mani ke dalam rahim. Nah, huruf Latin itu hanya punya huruf saja, misalnya untuk D. Tetapi huruf Arab atau huruf hijaiyah itu ada dal tanpa titik, kemudian ada zal dengan titik, dan ada dot. Nah, hadiro, tidak tahu gadanya. Hadiro dengan dal biasa itu artinya mengelilingkan mata. Ya, sedangkan hadiro dengan zal ada titiknya itu artinya cemas, khawatir, takut, waspada, siaga. Nah, jadi Muhammad Rasulullah SAW itu ketika di Mekah, pertama kalinya orang-orang Mekah ini hadiro, artinya apa? Mengelingkan mata, dalam artian mengejek, menyepelekan, mengadakan. Tapi beberapa tahun kemudian mereka menjadi hadiro, takut, cemas, waspada, gelisah, siap siaga. Nah, hadiro ya seperti kita di sini artinya itu hadir. Dalam bahasa Indonesia kan sudah menjadi hadir. Nah, contoh lain misalnya dalam huruf hijaiyah itu hanya ada satu saja, huruf S. Huruf Latin, sorry. Di dalam huruf Arab itu ada fa, ada sin, kemudian ada shin, dan ada sod. Nah, hafiro misalnya tuh, ini yang habis. Hafiro itu artinya mengkristal dengan fa. Nah, ha siro dengan sin itu artinya
lemah, letih, dan yang lemah, letih, lesu, yang nampak, yang nampak. Lemah. Nah, hasyiro, mana anak-anak itu masuk dengan shin, itu artinya menempel, seperti kita menciumi sesuatu. Dan hasiro itu artinya sempit atau terkurung, sempit. Nah, jadi inilah sebagian dari misalnya yang kita sebut sebagai transliterasi. Jadi artinya apa? Artinya transliterasi itu adalah mencari padanan huruf hijaiyah dari huruf Latin, atau mencari padanan huruf Latin dari huruf hijaiyah. Ini tentu akan sangat banyak sekali, bukan hanya soal ini saja. Oke, berat ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Pertanyaan ada sebetulnya, cuman itu akan menjadi sebuah kontroversi ya. Jadi kalau ketika tadi di Eropa atau ketika Eropa dipimpin oleh sistem gereja, ya, negara gereja, mereka masuk pada yang disebut dengan abad kegelapan, sehingga muncul yang kita sebut hari ini sebagai sekularisme, yang menuduh sistem negara gereja itu membawa mereka pada abad kegelapan. Nah, mungkin ketika kita melihat Indonesia hari ini gitu ya, yang notabene-nya kita sebut sebagai negara sekuler, justru kalau di Eropa betul mereka katakanlah kaya gitu ya, atau masyarakatnya makmur, berkecukupan dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat di Indonesia, justru yang saya rasakan itu malah sebaliknya gitu. Yang mungkin ada sebagian orang yang kaya gitu ya, tapi memang rata-rata mereka yang menduduki jabatan pemerintahan. Tapi kalau saya melihat secara masyarakat umum gitu, mereka mungkin lebih cocok untuk disebut sebagai masyarakat yang bisa kita bilang kekurangan gitu ya, kekurangan, miskin, dan mungkin bodoh juga. Nah, ketika kita ingin memunculkan sebuah, kalau tadi misalkan di Eropa dengan sekularisme, mungkin kita ingin memunculkan negara Islam sebagai solusi alternatif atas sekularisme di Indonesia yang gagal hari ini gitu. Nah, mungkin bisa seperti di sana juga, bahwa sekularisme kita menuduh gitu ya, menuduh sekularisme Indonesia hari ini itu sudah gagal menghantarkan Indonesia pada kemakmuran, pada keadilan, pada kesejahteraan masyarakat hari ini. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Oh ya, betul sekali. Jadi pertama sebelum menjawab ke sana, jadi saya akan menjelaskan dulu terkait tadi ya soal fakta sejarah itu. Jadi ada banyak sekali buku-buku yang bahkan ini ditulis oleh orang-orang Barat yang menggambarkan bagaimana situasi dunia Kristen pada waktu itu, abad pertengahan, dengan dunia Islam. Salah satunya adalah buku Dunia Arab yang ditulis oleh Philip K. Hitti. Nah, bukan hanya film, bukan hanya buku-buku, termasuk juga film-film pun sangat banyak. Jadi kalau film ini kan lebih visual, karena dia audio visual, maka kita lebih bisa dengan mudah menangkap ya tadi. Jadi salah satunya misalnya ada film yang judulnya The Physician yang rilis tahun 2013. Nah,
film ini berkisah tentang seorang pemuda Inggris abad ke-13 yang dia ingin belajar ilmu kedokteran kepada Ibnu Sina. Nah, jadi kalau kita melihat film itu bisa, bagaimana kita bisa melihat secara audiovisual bagaimana kumuh, jorok dan suasana kota London gitu ya dibandingkan dengan kota Samarkand itu pada abad ke-11. Nah, jadi tadi wajar kalau kemudian muncul gagasan di dunia Eropa itu, di dunia Kristen ini tentang sekularisme. Kenapa? Karena sebelumnya mereka merasa mereka memiliki kebudayaan yang sudah tinggi. Ya. Kebudayaan apa itu? Kebudayaan Yunani, Romawi, yang dianggap oleh kaum sekuler ini, Yunani Romawi ini sebagai puncak peradaban pada zamannya. Nah, kemudian mereka masuk ke wilayah Kristen, maka terjadilah kemunduran, masuk bangsa Eropa ini ke dalam abad ke-8. Nah, itu yang membedakan dengan kita. Kenapa sekularisme ini berhasil di dunia Kristen? Karena mereka punya rujukan, yaitu peradaban Romawi dan peradaban Yunani. Ya, kita mengadopsi sekularisme tapi tidak punya rujukan. Rujukannya kemana gitu? Rujukannya yang akan dijadikan sebagai dasar kemajuan itu kemana? Nah, itu tidak ada rujukan. Seperti hanya orang atau bangsa-bangsa Eropa memiliki rujukan peradaban Yunani dan peradaban Romawi tadi. Ya, barangkali itu mungkin salah satu. Jadi kan tidak bisa hanya sekedar copy paste apa-apa copy paste gitu, sistem pendidikan copy paste, sistem tata negara copy paste, tetapi basis historis dan basis sosiologinya jauh berbeda. Jadilah kenapa misalnya sistem demokrasi di Amerika itu berjalan, karena mereka sesuai dengan basis rujukan, basis sosialnya. Tapi walaupun kita mengadopsi sistem yang sama, itu tidak berjalan. Yang terjadi di sini adalah manipulasi, gitu kan, kecurangan dan sebagainya. Nah, termasuk juga di dalam sistem ekonomi, di dalam sistem politik dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita bernegara itu hanya sekedar mengandalkan copy paste dari negara-negara yang sudah maju. Bisa saja di tempat asalnya sistem ini berhasil karena ada basis sosiologisnya. Nah, ketika diadopsi ke sini karena basis sosiologisnya tidak sama, ya artinya akhirnya kan burak-rakan gitulah, kira-kira begitu. Ini lebih ditegasin lagi ya pertanyaannya. Kalau tadi di Eropa ketika di sistem negara gereja itu dituduh gagal dan lain sebagainya, lalu muncul gagasan untuk menjalankan sekularisme. Mereka berhasil karena ada rujukan gitu ya, rujukan tadi Romawi, peradaban Romawi dan Yunani. Ketika hari ini kita melihat Indonesia, kita menuduh Indonesia sudah gagal menjalankan negaranya untuk menuju pada keadilan sosial dan lain sebagainya, dengan mengusung gagasan negara Islam. Nah, ya. Menurut Ustadz Zaki, kira-kira akan seperti apa hasilnya? Apakah akan berhasil seperti halnya sekularisme di Eropa atau bagaimana? Ketika negara Islam dijalankan di Indonesia, gitu. Apakah ada rujukannya atau bagaimana? Nah, ini yang sebetulnya akan kita bahas melalui apa? Melalui materi terkait transliterasi tadi. Gak apa-apa, ini biar panjang. Ya, itu akan sampai ke sana. Jadi pertanyaan kita sejak awal, sejak kapan kita ini menggunakan huruf Latin? Nah, itu dulu. Sejak kapan kita ini menggunakan huruf Latin? Dan mengapa kita memilih untuk menggunakan huruf Latin ketimbang huruf hijaiyah? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa
baik huruf hijaiyah maupun huruf Latin itu kan kedua-duanya bukan produk lokal, kedua-duanya adalah barang impor. Nah, pertanyaannya kalau sama-sama barang impor, lalu kenapa kita memilih huruf Latin ketimbang huruf hijaiyah? Nah, inilah pertanyaan yang paling penting, pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Karena apa? Karena menyangkut landasan filosofis kita berbangsa dan bernegara, dan akan menentukan nasib bangsa ini ke depan, ya bertahun atau belasan tahun ke depan kalau republiknya masih ada. Nah, ternyata kita menggunakan huruf Latin itu tidak dari dulu. Nah, kita menggunakan huruf Latin itu adalah sejak berdirinya Republik Indonesia. Nah, betul memang bahwa Belanda sebelum Republik Indonesia lahir itu sudah menggunakan huruf Latin. Ya wajar saja karena mereka itu kan kerajaan Kristen. Nah, tetapi Belanda pun itu menggunakan huruf Latin ini secara terbatas, hanya di lingkungan pemerintahan atau lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda. Tetapi kita menggunakan huruf Latin secara masif itu adalah ketika Republik Indonesia ini berdiri. Nah, kenapa kemudian kita memilih huruf Latin ketimbang huruf hijaiyah? Nah, inilah yang menurut saya salah satu dari historical accident atau bencana sejarah atau musibah sejarah atau kecelakaan sejarah yang menjadi cikal bakal bagi rentetan bencana-bencana sejarah berikutnya, seperti apa? Seperti kemunduran ekonomi, luluh lantaknya sistem pendidikan, hancur leburnya hukum, gempa bumi politik, dan lain sebagainya. Nah, bukan bencana alam, tetapi bencana yang dibuat oleh pilihan dan keputusan manusia. Nah, karena bukan bencana alam, maka orang kebanyakan itu kadang-kala tidak bisa menyadari kehadirannya, atau orang ini merasakan dampak penderitaan dan dampak kesusahan yang sama atau bahkan lebih besar dari bencana alam, tapi mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nah, persis seperti kisah di dalam film Titanic yang rilis tahun 1997, yang berkisah tentang sebuah kapal yang sangat besar bernama Titanic yang terbesar pada zamannya, gitu, yang nasibnya itu sudah ditentukan bahwa dia akan berlayar menuju ajal, menuju kehancuran dalam perjalanannya atau dalam pelayarannya yang perdana. Nah, pada awalnya ya tidak ada yang ganjil gitu, semua berjalan wajar-wajar saja. Walaupun sebetulnya si nasib kapal ini sudah ditentukan, dia akan bertemu dengan kehancuran. Nah, berhari-hari sebelum kapal ini menemui hari naasnya itu, sebetulnya sang nahkota itu sudah tahu bahwa kapal ini akan menabrak gunung es. Tetapi dia tidak punya solusi karena kapalnya terlalu besar. Direm tidak mungkin karena kapalnya terlalu besar, gitu. Dibelokkan juga tidak mungkin karena gunung esnya terlalu besar. Nah, inilah gambaran yang luar biasa persis dengan yang namanya Republik Indonesia. Jadi sebetulnya nasibnya itu sudah ditentukan akan menuju kepada kehancuran. Cuma bedanya dengan peristiwa Titanic itu, kalau dalam kasus Titanic ini ada orang yang tahu, yaitu sang nahkoda, bahwa kapal ini akan menemukan bencana. Dia tahu ada masalah, tetapi dia tidak punya solusinya. Nah, dalam kasus Republik Indonesia, jangankan solusinya, masalahnya pun tidak tahu, ya, sehingga pesta pora negara bancakan ini tidak pernah berhenti selama 24 jam. Nah, itu yang terjadi. Nah, kembali pada pertanyaan, sejak kapan kita menggunakan literasi itu? Ya, sejak Republik ini itu menjadi awal tadi, seperti saya ceritakan, seperti hanya ibaratnya kapal Titanic itu. Nah,
Padahal kalau kita melihat semua indikator, mulai semua indikator yang ada, maka sangat mudah untuk disimpulkan bahwa kita itu sedang berlayar menuju kehancuran. Nah, salah satu indikator yang barangkali sangat mudah untuk dibaca dan dirasakan oleh semua orang itu adalah situasi dan kondisi yang semakin buruk dari waktu ke waktu. Nah, tahun 1981 Iwan Fals merilis album ya, berjudul 1981. Ini mah Iwan Falsnya belum ada. 1981 Iwan Fals itu merilis album bertajuk Sarjana Muda. Ya, di sana ada salah satu lagu judulnya Sarjana Muda, yang berkisah tentang seorang sarjana muda yang kesulitan dan gagal mendapat pekerjaan. Nah, pertanyaan kita, apakah sarjana hari ini, gue bukan lagi sarjana muda, tapi sarjana tua juga gitu. Apakah sarjana hari ini kesulitan untuk menolak pekerjaan? Kan itu pertanyaannya, atau sama saja dengan nasib sarjana muda tahun 80-an, atau bahkan lebih buruk. Nah, jadi pertanyaannya, apakah setelah 45 tahun itu ada perbaikan? Atau sama saja, atau malah lebih buruk? Nah, kan ya tidak usah saya jawab, berarti semua rakyat Indonesia juga tahu. Jadi kalau zaman kegelapan di Eropa itu terjadi di abad pertengahan gitu, kira-kira 500 tahun yang lalu, maka Indonesia gelap itu terjadi hari ini dan tidak akan ada perbaikan. Jadi sudah akan semakin gelap siapapun yang menjadi presiden, apalagi cuma presiden-presiden karikatur kayak Jokowi, Prabowo gitu kan. Nah, jadi ini indikator yang paling jelas bahwa tidak ada sesuatu di negara ini yang tidak semakin memburuk situasi dan kondisinya. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumihi syarran min amsihi fahuwa ma'lulun." Jadi barang siapa yang kondisi hari ininya lebih baik dari kondisinya kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa orang yang kondisi hari ininya sama saja dengan kondisinya kemarin, maka dia adalah orang yang bodoh, orang yang pandir, orang yang dungu, orang yang tolol, orang yang tertipu dan terperdaya. Magbunun. Tapi barang siapa yang kondisi hari ininya lebih buruk dari kondisinya kemarin, maka dia adalah orang yang terkutuk. Bukan kata saya, ini kata hadis. Jadi mal'unun itu artinya ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ar-rajim itu sama persis artinya dengan mal'unun. Jadi barang siapa yang kondisi hari ininya lebih buruk dari kondisinya yang kemarin, maka dia adalah orang yang terkutuk. Nah, kalau kita bertanya apakah kondisi bangsa ini lebih baikkah dari kondisi hari kemarin, atau sama saja, atau lebih buruk? Nah, jangan-jangan kalau merujuk kepada lagu Iwan Fals tadi, ini lebih buruk lebih buruk karena sarjana hari ini barangkali lebih susah untuk mencari kerja daripada sarjana yang hidup di era tahun 80-an. Nah, jadi ini salah satu indikator yang paling jelas bahwa tidak ada satupun di negara ini yang tidak semakin buruk, tidak lebih buruk dari kondisi yang kemarin. Nah, dulu kita punya presiden yang namanya Insinyur Soekarno, dan wakil presiden namanya Dr. Andes Muhammad Hatta.
Nah, saya tidak mengatakan bahwa dua orang ini orang suci atau sempurna, tetapi paling tidak ijazah mereka itu asli. Insinyur Soekarno itu ijazahnya dari Teknise Hoge School di Bandung, bukan dari Pasar Pramuka. Dan Muhammad Hatta itu ijazahnya dari Erasmus University Rotterdam, Belanda, bukan dari UGM, bukan dari Universitas Guna-Guna dan Mantra-Mantra. Jadi paling tidak ijazah mereka itu asli, walaupun mereka tentu bukan orang-orang yang sempurna. Nah, hari ini kita punya presiden yang ya gelarnya berubah-ubah, kadang insinyur, kadang doktoralis, kadang mengakunya dari fakultas kehewanan, kadang mengaku dari fakultas kehutanan, yang tidak pernah mengaku itu dari fakultas kemanusiaan gitu. Nah, dan kita tidak tahu apakah ijazahnya itu asli atau palsu. Nah, jadi kembali kepada hadis Nabi itu, man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Karena kalau melihat ke sana, maka sudah jelas bahwa mungkin kita harus curiga paling tidak. Jangan-jangan kita ini termasuk bangsa yang terkutuk. Nah, soal ijazah palsu Jokowi misalnya, itu bagi saya sebetulnya soal yang agak kurang menarik. Kenapa? Karena hasil akhirnya itu kan sudah ketahuan. Jadi Jokowi ini, itu jangankan cawe-cawe di tingkat pengadilan negeri, jangankan cawe-cawe cuma di tingkat perguruan tinggi atau Bareskrim Polri ya. Mahkamah Konstitusi saja, yang lembaga tinggi negara, itu kan sudah terbukti bisa diacak-acak, sudah pasti diaduk-aduk gitu. Jadi apalagi cuma sekelas Bareskrim Polri. Jadi kan sudah ketahuan hasilnya itu akan seperti apa di kasus ijazah palsu ini. Nah, itulah sebabnya kenapa Jokowi itu disebut sebagai orang paling korup di dunia. Karena korupsi itu bukan cuma sekedar mencuri uang negara, APBN gitu ya. Nah, power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Itu artinya apa? Artinya seorang penguasa yang dikelilingi oleh para penjilat ini akan menghancurkan tatanan negara apa saja gitu. Tafsir bebas saja. Maknanya begitu, maknanya begitu. Nah, ada sebetulnya kasus yang lebih menarik daripada kasus ijazah Jokowi, yaitu apakah Presiden Prabowo ini presiden asli atau presiden palsu? Jangan-jangan Prabowo itu cuma pesuruh Jokowi, bukan petugas, pesuruh. Jadi kalau petugas itu kan agak kerenan sedikit. Kalau pesuruh, ya namanya juga pesuruh. Dan indikator untuk itu luar biasa banyak. Misalnya, kalau kita lihat kabinet Prabowo, itu kan kabinet Jokowi jadi 3 ini kan ya. Nah, jadi para sahabat sekalian, kembali ini tidak ada satupun situasi di negara ini yang semakin baik dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan negara ini semakin terpuruk dari waktu ke waktu? Nah, jawabannya adalah karena menolak Islam. Nah, wujud penolakan yang paling fundamental itu adalah dengan menjadikan Indonesia ini sebagai negara sekuler. Nah, wujud penolakan yang paling elementer itu adalah dengan menolak huruf hijaiyah. Nah, jadi kalau kita kembali bertanya sejak kapan kita menggunakan huruf hijaiyah, yaitu sejak Republik Indonesia ini berdiri. Maka sejak itulah umat Islam ini dibodohkan dari dan dijauhkan dari nilai-nilai keislaman. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan mereka dibuat buta huruf terhadap huruf hijaiyah, huruf yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian melahirkan mata rantai seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi, kutukan yang tidak berkesudahan, sampai kepada titik di mana kita
dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarti. Artinya Soekar terbukti apakah ijazahnya asli atau palsu. Sampai kepada titik di mana kita dipimpin oleh Wakil Presiden Asam Sulpat dan Pupu Papa. Nah, jadi ini kan degradasi yang luar biasa ekstrim. Jadi mau berkata apa lagi gitu kan kalau kita mengatakan ya dulu kita punya Insinyur Soekarno, sekarang kita punya Insinyur Soekarti yang ijazahnya sulit terbukti, malah terbukti sebagai orang paling korup di muka bumi. Nah, sampai kepada titik itu. Nah, akarnya dari mana? Ya dari karena bangsa kita ini menolak Islam. Itu sumber masalahnya. Nah, padahal kalau kita pelajari ya, ini Nusantara, bangsa-bangsa Nusantara dengan bangsa-bangsa dengan bangsa Arab itu, dengan Islam itu punya hubungan yang luar biasa istimewa. Nah, dari mana kita tahu? Ya dari bahasa. Jadi bangsa-bangsa Nusantara, termasuk Melayu, termasuk Jawa, termasuk Sunda tadi, itu Bugis dan lain sebagainya, Ternate dan lain sebagainya, ini punya hubungan yang luar biasa spesial dengan Islam, dan bahasa menceritakan itu. Jadi kalau misalnya orang Malaysia itu pandai berbahasa Inggris, banyak yang pandai berbahasa Inggris, ya itu wajar saja. Kenapa? Karena mereka lama berinteraksi dengan orang Inggris. Tetapi mereka tidak larut, mereka hanya menguasai dua bahasa. Tapi kalau bangsa Melayu itu betul-betul luar biasa larut. Misalnya apa? Misalnya dari banyaknya kosakata yang diadopsi dari bahasa Arab itu, yang bukan hanya kosakatanya diadopsi, termasuk juga maknanya, karena kita akan kesulitan mencari makna Melayunya itu apa gitu. Misalnya ajal. Coba misal ajal itu apa? Ajal itu akhir hayat, maut, mati, mampus, koin, modal. Nah, ini bahasa Arab. Ini juga bahasa Arab. Hayat juga bahasa Arab. Maut bahasa Arab. Mati bahasa Arab. Mampus bahasa Arab. Koin juga bahasa Arab. Bahasa Melayunya mana gitu. Nah, misalnya gitu ya, kalau kita ajal, kemudian abadi, abdi, azab, apalagi adab, alam, alat, ahli, alamat, akrab, akal, pikiran, akibat, apalagi asli ada asli, ilham, ihsan, ijtihad, ijazah adalah yang terkenal. Ihsan juga terkenal. Ijtihad, hah? Ihsan lagi booming. Wah, ihsan gitu, ihsan. Mana yang bukan Arab? Ini yang baru kepikiran sekilas saja sudah. Adil ada nggak? Adil. Mana yang bukan Arab? Dan bisakah kita menuju ini Melayunya apa gitu ya? Atau bahasa Melayunya apa gitu? Susah. Adil itu gimana gitu? Adil kan nggak ada gitu. Bahasa susah gitu. Jadi bukan hanya soal kosakatanya, termasuk juga maknanya itu dibawa. Jadi sederhananya para sahabat sekalian, sederhananya apa bahasa Melayu itu? Sederhananya bahasa Melayu itu adalah bahasa Arab tanpa nahu dan sorof. Itu definisinya. Simpel sekali. Jadi artinya apa? Artinya
Melayu karena apa? Karena bahasa Arab itu kan nanti identik dengan bahasa ya Islam lah gitu dengan bahasa. Jadi Melayu dengan Islam ini luar biasa larut dan menyatu. Dan itu bahasa itu menunjukkan itu. Jadi kalau kita ditanya apa itu bahasa Melayu, ya bahasa Melayu itu bahasa Arab tanpa nahu dan sorof. Itu aja bedanya gini. Yang bedakan itu nahu, kalau bahasa Arab ada nahu dan sorof, ya gitu. Bahasa Arab tidak itu. Tapi kosakata dan makna itu luar biasa. Jadi kalau misalkan kosakata Arab ini dicabut dari Melayu, habis itu bahasa Melayu itu nggak ada lagi. Nah, para sahabat sekalian, ternyata bukan hanya kosakata yang kita adopsi dari Islam itu, dari bahasa Arab itu. Nah, berabad sebelum Republik ini lahir, maka kita sudah mengenal huruf hijaiyah dan sudah menggunakan huruf hijaiyah ini sebagai alat atau sebagai media untuk tulis baca. Jadi berabad sebelum kita berinteraksi dengan huruf Latin, maka bangsa ini sudah berinteraksi atau sudah menggunakan huruf hijaiyah ini sebagai media untuk menulis dan membaca. Jadi berabad sebelum Republik ini hadir, maka tidak ada satupun warga pribumi di negara ini, di negeri ini yang tidak melek huruf alias buta huruf. Nah, hanya saja mereka tidak menggunakan huruf Latin, tapi menggunakan huruf Arab yang dimelayukan, huruf hijaiyah. Nah, jadi ayah dan ibu kita, kakek dan nenek moyang kita, nenek moyang dan kakek moyang kita, maka tidak ada di antara mereka itu yang buta huruf selama di sana ada Islam. Kenapa? Karena lembaga pendidikan pesantren ini tersebar ada di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok yang terpencil. Misalnya kampung kecil Cibangban saja itu bukannya punya satu pesantren, tapi 5-7 pesantren, dan mereka semua mengajarkan baca tulis dengan huruf hijaiyah. Nah, jadi sejarah tentang Raden Ajeng Kartini itu adalah salah satu bentuk manipulasi sejarah, karena R.A. Kartini itu tidak mengajari orang, tidak mendidik orang yang buta huruf menjadi buta huruf, tetapi dia hanya mengenalkan huruf Latin. Nah, kalau bicara soal kemampuan tulis baca, maka para nyai di pesantren-pesantren itu sudah mengajarkan tulis baca itu berabad-abad sebelum R.A. Kartini lahir. Nah, tapi kembali tadi persoalannya bahwa mereka menulis dan membaca itu menggunakan huruf Latin, bukan menggunakan huruf hijaiyah, bukan menggunakan huruf Latin. Nah, inilah yang kemudian dianggap masalah oleh negara, karena negara tidak mengakui huruf hijaiyah. Nah, jadi 1 detik setelah proklamasi 1945 ini, maka dengan serta-merta seluruh rakyat Indonesia itu dinyatakan sebagai masyarakat buta huruf karena tidak mengerti huruf Latin. Nah, apa dampak yang terjadi selanjutnya? Yang pertama, kita menghabiskan sumber daya alam yang luar biasa banyak, ditambah hutang, bukan untuk mendidik orang dari buta huruf menjadi melek huruf, tetapi untuk mengkonversi dari orang-orang yang menggunakan kemampuan tulis baca dengan huruf hijaiyah menjadi tulis baca dengan menggunakan huruf Latin. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, hancur leburnya, luluh lantahnya sistem pendidikan. Kenapa? Karena sistem pendidikan yang sejati itu digantikan oleh sistem pendidikan artifisial yang dibuat oleh negara.
Nah, maka paradigma pendidikan pun berubah dari tugas kemanusiaan menjadi lapangan pekerjaan. Dan pengelolaan pendidikan ini diserahkan dari para pendidik yang sejati itu, ya, daripada ustadz, para nyai, para kiai, para ajengan ini kepada buruh, kepada karyawan, kepada pegawai yang disebut dengan pegawai negeri. Nah, kan sangat mudah hasil akhirnya itu sangat mudah ditebak, gitu. Sangat mudah diduga. Ketika lembaga pendidikan ini sama diperlakukan seperti pabrik, gitu, dan kemudian pengelolanya diserahkan kepada buruh, kepada karyawan, kepada pegawai, ya hasil outputnya kan sudah bisa diduga, yaitu hancur total, itu sudah pasti, gitu. Nah, kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah setelah umat Islam ini dibodohkan dan dijauhkan dari nilai keislaman, mereka juga dijauhkan dari literasi dunia. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu ditulis menggunakan huruf hijaiyah. Kitab-kitab hadis, fikih, tafsir, dan lain sebagainya itu juga ditulis dalam huruf hijaiyah. Warisan kebudayaan India di bidang matematika itu ditulis di dalam huruf hijaiyah. Warisan Yunani di bidang sains, filsafat, hukum, dan lain sebagainya itu juga ditulis di dalam huruf hijaiyah. Kemudian perpustakaan terbesar yang pernah ada di muka bumi yang disebut dengan Baitul Hikmah itu juga ditulis di dalam huruf hijaiyah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita menggunakan huruf Latin itu tiba-tiba kita tadi ya maju gitu seperti hanya huruf Latin ya, dalam bidang sains, teknologi, dan sepak bola, ya ternyata juga tidak begitu. Jadi walaupun kita menggunakan huruf Latin, ya, jangankan bisa sejajar di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, di dalam sepak bola pun juga tidak bisa sejajar dengan huruf Latin, gitu kan. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan bahwa bangsa Latin itu ada yang di Eropa dan ada yang di Amerika Selatan. Nah, yang di Eropa memang mereka ya bukan cuma jago main bola gitu, tapi juga bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi bangsa Latin yang di Amerika sebelah selatan itu, Paraguay, Uruguay, Panama, Guatemala gitu, Bolivia, El Salvador, sebagainya. Ini ya mereka memang benar jago sepak bola, tapi mereka tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tidak sama seperti kita. Bahkan beberapa negara barangkali termasuk negara yang paling bermasalah di muka bumi. Walaupun mereka bangsa Latin gitu, dan mereka beragama Kristen dan menggunakan huruf Latin. Nah, sebaliknya, orang Jepang atau orang Cina itu tetap saja mereka ini bisa sejajar dengan bangsa Eropa atau bisa jauh lebih maju dari bangsa Eropa walaupun mereka tidak menggunakan huruf Latin. Nah, terakhir ini saya ingin menyinggung sebuah film yang rilis tahun 2017, judulnya Victoria dan Abdul. Ini berkisah tentang seorang wanita yang paling berkuasa di muka bumi, yang memimpin imperium yang terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia, bernama Queen Victoria, yang di usia senjanya itu kehilangan semangat hidup, gitu kan. Namun semangat hidupnya ini bangkit kembali setelah dia bertemu dengan seorang pelayan bernama Abdul dari India pada waktu itu asalnya. Sekarang ada adegan di mana si Abdul ini dengan terperinci gitu kira-kira menjelaskan soal huruf hijaiyah itu kepada sang ratu Victoria, dan dengan penuh antusias dan semangat sang ratu ini belajar tekun kepada si Abdul itu supaya dia ingin menguasai huruf hijaiyah, baca tulis dengan huruf hijaiyah. Nah, barangkali itu saja pesan saya yang terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.